Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Ini saya contohkan ada salah satu tabel yang akan kita buat. Di sini tabel data kependudukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, tabel ini coba akan kita buat ulang. Bagaimana caranya? Di sini akan kita belajar bareng-bareng. Oke, pertama teman-teman pastikan teman-teman sudah menginstal Microsoft Office, boleh Office 2019, 16, 2010 atau Office berapapun itu. Yang penting teman-teman sudah memiliki Microsoft Office. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Office itu sendiri dengan cara klik Start, lalu kita cari Microsoft Word. Ya, mungkin kalau teman-teman pakai Windows-nya berbeda, lokasinya pun juga akan berbeda. Tapi intinya kita cari yang bertulisan Word atau Microsoft Word seperti itu. Kita klik saja, maka akan muncul layar kerja kertas putih seperti ini. Nah, inilah yang akan kita buat tabelnya nanti. Baik, kita lihat dulu yang tadi. Kalau kita lihat di sini, tabel ini terdiri dari kolom dan baris. Pertama, yang akan kita buat itu adalah kolomnya, teman-teman. Jadi kolom itu adalah tempat tulisannya. Misal nomor itu satu kolom, dusun satu kolom, laki-laki satu kolom, perempuan satu kolom, dan total satu kolom. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 5 kolom. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membuat 5 kolom juga di Microsoft Word-nya. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita klik Insert pada bagian menu bar, lalu kita klik Table, lalu kita buat berapa kolom yang akan kita buat. Tadi kita buat 5, berarti 5. Untuk baris nanti bisa menyesuaikan, tapi yang harus kita buat pertama itu kolomnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Dari kolom ini, kalau sudah selesai, kita tulis isinya seperti apa. Yang pertama, kita tulis nomor. Yang kedua, kalau tadi kita lihat dusun. Terus perempuan, mohon maaf, yang atasnya dulu, jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus, nah yang ini, itu kosongkan saja teman-teman. Karena kalau kita lihat contohnya tadi, ini kan jenis kelamin membawahi 2 kolom. Jadi yang sebelahnya kita kosongkan saja. Nah, di sini langsung kita isi total. Oke, kalau sudah, kita turunkan barisnya menjadi 2 baris. Caranya kita bisa klik menu layer, insert below. Kita klik, dia akan muncul baris. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, tinggal klik tab pada keyboard juga bisa. Contoh, kita letakkan kursor di ujung, kita klik tombol tab pada keyboard teman-teman. Maka akan muncul satu baris. Itu pilihan saja teman-teman. Silakan pilih mau yang mana. Karena tadi di bawah jenis kelamin tadi terdapat 2 kolom yaitu laki-laki dan perempuan, itu harus kita buat juga di sini teman-teman. Laki-laki dalam kurung orang, ada lagi perempuan dalam kurung orang. Nah, kalau sudah seperti ini adalah bentuk dasar dari tabel kita. Selanjutnya, kalau sudah tertulis semua judul-judul tabelnya, kita akan mengedit per kolomnya seperti apa. Pertama, untuk kolom nomor, ini dirasa terlalu besar untuk hanya sebatas nomor. Maka kita kecilkan, bisa klik di bagian perbatasan antara nomor dan dusun, kita tarik, boleh seperti itu. Atau teman-teman mau narik di atas ini juga nggak apa-apa. Yang ini. Nah, saya mohon maaf ya. Lepaskan dulu bloknya. Nah, sampai muncul tanda panah kiri dan kanan, kita tarik. Seperti ini juga bisa. Bebas saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, untuk kolom nomor itu sudah selesai. Selanjutnya dusun. Kita kira-kira apakah kotak dusun ini terlalu besar atau terlalu kecil? Kalau terlalu besar, kita kecilkan saja. Kita klik di sini, terus kita tarik. Oke, saya rasa cukup. Tapi nanti teman-teman kalau membuat tabel, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan isinya. Selanjutnya, tabel jenis kelamin. Nah, tabel jenis kelamin di sini, ini membawahi 2 kolom. Ada kolom laki-laki dan kolom perempuan. Maka, harus digabungkan antara sel yang ini dengan yang ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Kita blok jenis kelamin dan dan kolom kosong setelahnya.
Kalau sudah, selanjutnya kita klik Merge Cell. Klik. Nah, maka kolom jenis kelamin akan tergabung ke kolom sebelahnya. Selanjutnya total, tidak ada apa-apa. Untuk perempuan, mungkin kita bisa geser. Boleh di atas atau boleh di bawah. Bebas teman-teman, kita geser. Nah, kalau sudah seperti ini, tabel kita sudah setengah jadi. Selanjutnya gimana? Karena jenis kelamin tadi mewadahi dua kolom, maka dusun dengan baris di bawahnya juga harus digabung agar tabelnya menjadi lebih rapi. Caranya sama seperti tadi, kita blok antara kotak yang ini dengan kotak yang ini, lalu kita merge cell. Oke, sudah selesai. Selanjutnya nomor juga seperti itu. Oke, total juga, total dan bawahnya juga kita blok, lalu kita klik merge cell. Oke. Nah, bentuk dasar dari tabel kita saat ini sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita mengeditnya. Editnya seperti apa? Kalau tabel biasanya tulisannya di tengah. Lalu kita blok semuanya. Oke, karena nggak bisa teman-teman, blok satu-satu saja. Blok dulu seperti ini. Kita kembali ke menu home. Kita pilih center untuk membuat tulisannya menjadi di tengah-tengah kolom. Di tengah-tengah kolom ya. Oke, untuk membuat seperti ini. Selanjutnya, di menu layout, ini sebenarnya ada di bagian pojok kanan, itu elemennya ada top, ada center, ada bawah. Coba kita klik yang center, teman-teman perhatikan perubahannya. Nah, kata nomor dan dusun itu berada di tengah. Kalau kita klik yang bottom center, maka akan di bawah. Jadi akan lebih bagus kalau di tengah. Ya, seperti ini. Untuk total juga sama, boleh diblok, boleh enggak kalau cuma satu kolom. Ini kan yang bagian sini, kita ubah ke yang tengah. Nah, seperti itu. Dia akan berubah secara otomatis. Terus, apalagi? Kalau sudah senternya itu sudah kita buat, selanjutnya biasanya untuk judul tabel atau judul kolom itu harus tebal. Jadi kita blok lagi teman-teman. Kita tebalkan. Tebalnya di mana? Kembali lagi ke menu home. Selanjutnya pilih bold. Oke, akan tebal secara otomatis. Ada nggak cara lain kalau nggak ke menu home? Bisa. Contoh total ini kita blok. Kita ketik di keyboardnya Ctrl B. Oke, dia otomatis jadi tebal. Nah, karena sudah jadi seperti ini, isi tabelnya bisa kita isi. Misal nomor 1, ada yang namanya dusun 1. Jumlah laki-lakinya misal 75 orang dan jumlah perempuannya 120 orang. Totalnya terdapat 195 orang. Selanjutnya, nomor 2 itu kita tulis dusun 2. Laki-laki misal 95 orang, perempuannya 86 orang. Totalnya di sini adalah 181. 181 orang. Bener nggak tuh ya? Oke, 181 orang. Selanjutnya, untuk nomor 3, kita tulis dusun 3. Nah, laki-lakinya misal 80 orang, perempuannya 80 orang. Jadi total terdapat 160 orang. Oke, untuk isi sudah selesai teman-teman. Cuman kita ternyata kurang satu baris lagi. Baris totalnya itu nggak ada di sini. Harusnya di sini ada total. Nah, karena kurang tadi, kita gunakan cara cepat. Kita klik kursor di ujung sini, di bagian kotak 160. Kita pencet tabulasi atau tab yang ada di keyboard teman-teman. Maka akan muncul satu baris lagi. Maka sini bahasanya total. Coba kita tulis. Total. Wah, ternyata dia merusak tabel teman-teman. Kalau kita langsung tulis. Jadi bagaimana? Kita undo terlebih dahulu. Oke, kita ulangi. Ini harus kita gabungkan dulu barisnya.
Nah, sampai sini saja. Kita kembali lagi ke menu layout, merge cellkan lagi. Baru kita tulis total. Nah, sehingga tabelnya menjadi cantik. Totalnya berapa? Yaitu 536 orang. Oke, jadi isian tabel kita sekarang sudah selesai. Cuma saya lupa satu teman-teman. Di bagian total, harusnya kita tulis lagi orang untuk mempermudah satuannya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sama, kita edit juga. Di bagian isi, biasanya itu berada di tengah. Jadi kita blok, lalu kita pilih Alignment Center. Nah, selanjutnya yang bawah juga boleh diblok kalau satu atau enggak. Alignment Center, dia akan berada di tengah. Oke, seperti ini tabelnya sekarang sudah selesai. Totalnya mau kita tebelkan atau enggak? Kalau mau kita tebelkan, tinggal kita blok saja. Dan kolom sampai kolom satunya, kita pencet bold pada menu home. Iya, selesai. Inilah tabel kita. Ini tabel sangat dasar untuk kita mulai bekerja. Cuman, apakah tabel cuman seperti ini saja? Oh, tentu tidak, teman-teman. Saya akan coba contohkan bentuk tabel yang lain. Kita copy dulu tabel ini ke bawahnya. Caranya adalah terdapat tanda panah segi 4 di pojok kiri layarnya. Di sini, kita klik, maka dia akan blok semua. Kita copy, lalu kita taruh kursor di sini, lalu kita paste. Nah, dia akan menyalin. Nah, tabel di bawahnya ini, coba kita edit agar tampilannya lebih menarik. Teman-teman, kita klik di tabelnya, terserah di mana saja. Lalu kita masuk ke desain. Nah, di desain, kita klik bagian tombol ke bawah. Nah, ini ada banyak jenis tabel. Pengeditan secara cepat. Kita contoh ambil satu. Akan jadi seperti ini, teman-teman. Atau kita pilih yang lain, akan jadi seperti ini. Atau yang lainnya lagi, akan seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan kita. Mau yang warna seperti apa, itu bentuknya akan beda-beda. Nah, akan jadi seperti ini, teman-teman. Dan ini sesuai selera kita masing-masing, mau tabel yang seperti apa. Oke, saya buat tabelnya contoh seperti ini. Ini adalah tipe pengeditan pertama. Beda dengan tabel dasar tadi, di sini sudah ada warnanya. Cuman terkadang kalau kita menulis di sebuah tulisan yang formal, tidak mungkin tabelnya itu berwarna-warni seperti ini. Maka tabelnya kita buat yang tabel bentuk pertama tadi. Cuman untuk hal-hal yang jauh lebih casual, kita bisa pakai tabel yang berwarna seperti yang di bawah. Terus bagaimana kalau kita disuruh untuk membuat tabel terbuka? Caranya, kita contohkan lagi di bawah. Kita langsung pastekan aja. Oke, ini tabel yang tadi. Coba kita bagaimana cara membuat tabel terbuka. Masuk tabel terbuka itu, dia punya garis, tapi tidak, dia punya garis yang melintang, tapi nggak punya garis yang dari atas ke bawah. Nggak ada yang vertikalnya. Gimana caranya? Coba kita buat. Pertama, kita blok. Terus, pada bagian desain, terdapat fungsi border. Nah, kita klik. Lalu kita masuk ke border and shading. Oke. Di sini kita bisa melihat ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini kita hapus saja yang vertikalnya. Yang ini hapus, yang ini hapus, yang ini juga hapus. Jadi yang bawah ini dihapus, teman-teman. Jangan sampai berwarna biru. Kita lepas semua. Coba kita lihat hasilnya. Oke. Tabelnya tidak ada lagi garis yang vertikal. Selanjutnya, garis mana lagi yang mau kita hilangkan? Oh, ternyata kita mau menghilangkan garis di antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang kita blok saja. Lalu kita masuk lagi ke design, border, border and shading. Garis yang tengah itu kita hilangkan. Yang tengah ini, coba kita lihat hasilnya.
Wah, ternyata jadi seperti ini. Tabelnya jauh lebih menarik dan jauh lebih formal. Jadi dari ketiga tabel ini, teman-teman bisa pilih mau bentuk tabelnya seperti apa. Mau yang standar, mau yang lebih formal, atau mau yang casual. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan tabel ini bisa kita ubah hurufnya, bisa kita ubah ukurannya. Misal, kalau kita lihat pada tabel nomor 3 ini, ukuran hurufnya itu 12. Bisa nggak kita ubah? Bisa saja. Karena standar tabel biasanya hurufnya 11. Kita blok langsung, klik di sini, kita ubah, ketik angka 11, enter. Nah, tabelnya akan jauh lebih kecil, tetapi lebih manis ketimbang tabel-tabel di atasnya. Ya, seperti itulah cara membuat tabel di Microsoft Word. Untuk teman-teman, jangan lupa setiap kali kita membuat sebuah project, kita simpan. Kita klik menu File, Save As, Browse, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Boleh di dokumen, boleh di tempat-tempat yang lain. Dan pastikan kita mengingat nama yang akan kita simpan tadi. Bisa kita buat di project, terus kita buat di sini. Cara membuat tabel. Kalau sudah kita ketik, kita klik save dan selesai. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini tentang bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik dan tips-tips lainnya dalam mengoperasikan Microsoft Word. Baik teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.